saat ini, pagi ini kita berada di tanggal 17 bulan Ramadan. Dados sampun 16 kali puasa. Tanggal 17 Ramadan niku kalendere abang ta biru ta ijo? Abang, tanggal merah, memperingati nuzulul Quran. 17 Ramadan ki kang bakal dibahas ning kula bareng-bareng karo sampean. Pokat ditambahi ning sampean alhamdulillah. Para bapak, para ibu ingkang kula mulyakaken, syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sederenge kula bareng-bareng menafsiri ayat niki, pertama kula sampaikaken ning para bapak, para ibu, kitab samawi. Kitab samawi ku kitab Gusti Allah. Ana pira? Papat. Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan semuanya di bulan Ramadan. Ya kitab Zabur ning ulan Ramadan, kitab Taurat ning ulan Ramadan, kitab Al-Qur'an ning ulan Ramadan. Ari Al-Qur'an aja pasti weru ana dalil syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Kitab Taurat, bahkan lupa satu lagi, Suhuf Ibrahim. Jadi suhuf itu lembaran-lembaran yang dari Allah yang diturunkan kepada Nabiullah Ibrahim, iku arane suhuf. Jadi alam sampean nulis sebuah keterangan selembar niku arane suhuf. Dan suhuf Ibrahim juga diturunkan menurut ahli tafsir pada tanggal 1 bulan Ramadan. Amber gelis baik, mudah-mudahan cukup. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah pada tanggal 6 bulan Ramadan. Ramadan mana? 3. Kitab Zabur diturunkan pada tanggal 8 Ramadan. 8. Zabur. Satu lagi Injil. Injil diturunkan pada tanggal 18 Ramadan engko bengi. Para bapak, para ibu ingkang kula mulyakaken, kita berbicara Al-Qur'an, tidak berbicara suhuf Ibrahim, Taurat, Zabur, nggih sepakat nggih? Bicara Al-Qur'an, kitab suci kula lan sampeyan sami. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara 3 tahap. Pertama, Al-Qur'an turun dari Allah ke Lauhul Mahfud. Ini tidak ada keterangan kapan, jam pira, awan ta bengi, tanggal pira, boten wenten referensi. Tapi neng Al-Qur'an, nazzalal Qur'ana fi Lauhil Mahfud, hanya pengetahuan saja. Jadi pertama Al-Qur'an turun 3 tahapan. Pertama, tahapan pertama ke Lauhil Mahfud, komplit 30 juz, komplit. Dari Lauhil Mahfud dicatat no,
dari Lauhil Mahfud turun ke Baitul Izzah, atau sebagian ulama menamakan Sama'id Dunya, langit dunia. Wis langit dunia pegang gampang. Atau Baitul Izzah. Baitul Izzah adalah rumah kemuliaan. Dari Baitul Izzah Al-Quran diturunkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara berangsur-angsur, dicicil. Jadi Al-Quran turun ke Lauhil Mahfud gembleng komplit 30 juz. Dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah komplit 30 juz. Dari Baitul Izzah ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicicil. Marane nuzulul Quran. Nuzulul Quran iku dari atas ke bawah, arane nuzul. Ari sing sor marane dhuwur dudu nuzul su'ud. Arane nuzulul Quran sing dhuwur marane ning sor. Dicicil sesuai dengan keadaan. Makanya di dalam Al-Quran terkenal dengan nama, ada ilmu asbabun nuzul. Pun sampai di situ dulu, kita kupas sampai di situ dulu. Para bapak, para ibu ingkang kula mulyakaken, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran diturunkan di malam qadar, di satu malam komplit ning Lailatul Qadar. Tetapi dari Baitul Izzah ke Kanjeng Nabi dengan cara dicicil. Artinya Kanjeng Nabi menerima wahyu Al-Quran tidak selalu di bulan Ramadan. Kanjeng Nabi nerima Al-Quran ning Syawal, ning Zulqa'dah, ning Zulhijjah, ning Sa'ban, ning Rajab. Nabi nerima wahyu Al-Quran tidak hanya di bulan Ramadan. Berapa tahun Kanjeng Nabi nerima wahyu Al-Quran? 22 tahun 2 bulan 22 hari, singkat wakila 23 tahun. 13 tahun ning Mekah, 10 tahun ning Madinah. Ada yang menamakan namanya surat Makkiyah karena turunnya di Mekah. Ada yang namanya surat Madaniyah, turunnya di Madinah. Tetapi ada juga yang mengatakan turunnya di Mekah, namanya Makkiyah itu pra-hijrah, sebelum hijrah, dan kalau di Madinah pasca hijrah. Pun kebalapan beli kula nerangaken. Bu, kebalapan buatan, tapi paham buatan sampai di sini. Paham buatan, bapak paham buatan. Sebab kula lamun beli paham ka sedih. Mudah-mudahan kang sampai kaken kula ku paham. Diulangi maning dah. Sampun. Paham ge? Insyaallah paham. Alhamdulillah. Setiap bulan Ramadan, ini gaya melu-meluan Hasan dan gula tadi. Setiap bulan Ramadan, tanggal 1 bulan Ramadan, iku Kanjeng Nabi pergi ke gunung, melayu ning gunung. Ketika itu kafir Quraisy menyembahnya berhala. Berhalanya macam-macam, Bu. Lamun dheweke wong sugih, berhalai patunge nganggo emas. Luwih sugih nganggo mutiara, kang pas-pasan nganggo wesi, kang biduwe nganggo terigu.
gawe macem-macem patung ning Ka'bah nih. Ditanya Kanjeng Nabi, wa yas'alunaka mir rabbika ya Muhammad. Kanjeng Nabi melihat itu semua, Kanjeng Nabi ku sedih, bingung. Makanya ketika lagi bingung, Kanjeng Nabi sing Ka'bah melayu ning gunung, karena pas bertepatan dengan bulan Ramadan. Pas tekan ning gunung, berkholwat, bersemedi di Gunung Nurna ana gua Hiro, ning gua Hiro bersemedi. Suatu saat baginda Nabi kedatangan makhluk Allah yang tidak dikenal oleh baginda Nabi, yang kemudian menjadi sahabat Nabi. Datang malaikat Jibril berupa manusia, meluk Kanjeng Nabi, Bu. Dipeluk Kanjeng Nabi sambil menyampaikan Iqra. Jawab Kanjeng Nabi, kula boten saged maos, kula ma'ana biqari. Dipeluk tambah kenceng, Bu, hingga Kanjeng Nabi sulit untuk bernafas, sesek nafasnya, merinding beli kira-kira, wedi nangis sampai 4 kali. Pelukannya luar biasa. Baru yang keempat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya Muhammad, belum jadi. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Ketika ingat nama Tuhan, nama Allah, nama Gusti Allah, baru Kanjeng Nabi buka membaca sekelilingnya. Bukan berarti Iqra ya Azron, anu tulisan baca sane, langkah bacaannya, langkah bacaan. Iqra ku baca apa beli ngerti. Misalnya Iqra apa kono Sunan Muryaki kon baca ma'ana biqari sanis makotan. Iqra ya Muhammad, enggak ada tulisannya niki. Jadi Iqra baca artinya bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah di sekelilingmu ya Muhammad, langit bumi semuanya atas nama Tuhanmu Gusti Allah. Pun sampun, karena segala sesuatu kalau diniati ingin mencari ridho Allah, karena Allah semuanya menjadi mudah, lancar nerima wahyu yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Lancar. Setelah itu para bapak, para ibu, Kanjeng Nabi mudun sambil nangis, keringat dingin bercucuran. Kanjeng Nabi para sedulur melayu ning omah ning Siti Khadijah sampai di depan rumah. Jamiluni ya zauzati, jamiluni ya habibi, sambil menangis Kanjeng Nabi. Kedinginan, selimuti aku ya istriku, selimuti aku ya kekasihku. Tidak menyebut nama Khadijah. Jadi apa yang dilakukan nama Sayyidatina Bunda Khadijah? Ambil selimut, diselimuti Kanjeng Nabi, dipeluk Kanjeng Nabi tanpa bertanya dapat apa bisa begini. Ini hikmah pertama. Hikmah pertama, ketika Kanjeng Nabi menerima wahyu, istri beliau Siti Khadijah berprasangka baik. Coba bayangkan ibu-ibu duwe laki atau bapak-bapak duwe rabi, metu sing umah telung dina beli balik, atau 7 hari tidak pulang. WA boten dijawab, SMS boten dijawab, telepon boten diangkat, balik-balik nyaluk selimut. Kedinginan, apa yang keluar dari mulutnya ibu?
Iki hikmah nuzulul Quran. Apa yang keluar dari istri kita, maka ketika kita hidup pengen adem, pengen tentram, prasangka baik, husnudzon, ini yang diajarkan oleh Siti Khadijah. Beli takon nang apa Kanjeng Nabi bisa kedinginan, nang apa ketakutan, kenapa jaluk diselimuti, kenapa galau, boten. Siti Khadijah berprasangka baik, langsung jukut selimut. Coba bayangkan kalau kita hidup selalu dengan prasangka buruk, blenak, apa maning ibu-ibu cemburuan baik, beli melu Siti Khadijah. Siti Khadijah itu prasangkanya baik. Namun prasangka baik ku enak, bagian anak kang laporan kan, laki ente jangan nong kana aja karo wong wadon, karo ponakane. Lu kun lagi bonceng wong wadon ayu, lagi ngegrab, enak. Ini diajarkan sama Siti Khadijah. Prasangka baik dengan Kanjeng Nabi. Ketika dipeluk Kanjeng Nabi, memberi motivasi kepada Kanjeng Nabi bahwasanya ya baginda Nabi akan baik-baik saja, tidak ada hal yang sangat ruwet. Ini adalah tandanya baik, tandanya hal-hal yang baik, bukan tidak buruk. Karena Siti Khadijah itu cendikiawan, hafal Injilku. Ya Rasulullah, ini adalah tanda baik, kelak engkau akan menjadi pembawa risalah yang bisa menenangkan seluruh umat manusia. Ini adalah hal yang terbaik yang saya tunggu-tunggu sebelumnya, karena sudah tercantum di kitab Injil. Jadi orang yang pertama kali masuk Islam bukan hanya wanita pertama, manusia pertama yang masuk Islam itu Siti Khadijah, bukan wanita pertama. Manusia pertama yang masuk Islam adalah Siti Khadijah. Pun itu ceritanya. Apa wahyu yang pertama turun? Apa jeran? Iqra. Arti Iqra ku apa? Baca. Lamun beli ngerti, beli apa? Iqra itu artinya baca. Baca Al-Quran. Sampean tidak dituntut mengerti Al-Quran. Ini wahyu yang pertama. Kula lan sampeyan kabeh tidak dituntut untuk paham bacaan Al-Quran. Wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, cuman dikongkon maca, beli dikongkon nafsir, beli dikongkon paham, cuman baca. Dikongkon beli dikongkon ngerti boten. Dikongkone Iqra, baca dengan cara ilmunya memakai tajwid. Cara membaca Al-Quran niku harus memakai tajwid supaya bacaannya baik, benar dan indah. Ketika sampean membaca Al-Quran dengan tidak memakai tajwid, maka akan salah. Yang diperintahkan wahyu pertama adalah baca, boten dituntut ngerti, Bu. Boten dikongkon belajar tafsir Quran, boten dikongkone baca Quran. Membedakan. Baru disuruh baca. Jadi orang qiraah. Makanya kitab yang diturunkan oleh Allah ke Kanjeng Nabi namanya Al-Quran. Tidak ada bentuknya, boten wenten tulisannya, karena Quran itu artinya suara yang sering terdengar itu adalah Al-Quran. Al-Quran dikongkone baca,
tidak dituntut untuk memahami isi Al-Quran. Artinya para bapak, para ibu, sampean baca Al-Quran bagian beli ngerti kan oli pahala. Man kuri Al-Qur'ana harpan palahu mislu asyru hasanatin. Sapa wonge kang baca Al-Quran satu huruf nggak disuruh mengerti akan mendapatkan 10 kebaikan. Nun satu huruf oli 10 kebaikan. Alif lam mim, alif lam mim telu. Bismillahirrahmanirrahim pira 19 kali 10 pira 190 ditambah nun siji 200 kebaikan sampean ning dalan-dalan. Bismillahirrahmanirrahim nun wis maning Bismillahirrahmanirrahim nun. Janji Allah akan mendapatkan kebaikan, tidak dituntut paham. Iku wong kang ngerti baca Al-Quran, baca Al-Quran doang. Kang kulab dereng saged baca Quran dengan baik, apakah oli ganjaran? Oli, malah lebih banyak ganjarannya. Misalnya Ari Ajron Cipinter suara enak li. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Baranu ana wong belajar. Alhamdu his. Alhamdu. Alhamdu his. Alhamdu his. Salah telung kali. Mendapat 2 kali kebaikan. Pertama belajar Al-Quran, kedua baca Al-Quran. Jadi wong kang bacai alhamdu terus dibeneraken ning gurue jadi alhamdu, terus alhamdu berarti 2 kebaikan. Nun oli 20 kebaikan wong belajar Al-Quran. Boten dituntut ngerti bu, maca durung ditakoni pedoman bab zakat, bab puasa, bab sholat dereng kongkon maca. Karena Al-Quran itu mukjizat, sampai kapanpun bacaan Al-Quran tidak membosankan. Gini apa buatan anak kang nengkene wong baca Al-Fatihah wis bosen ngrongokakene, boten wenten insyaallah. Setiap hari 17 kita baca surat Al-Fatihah, boten bosen. Sesuai dari mulai turun Al-Quran sampai kiamat itu tidak pernah bosan. Itu namanya mukjizat. Ketika sampean lagi viral lagu-laguan, misalnya Alamat Palsu atau Roma Irama, ketika di zamannya atau Mansur S, ketika atau di Ki Ardilah misalnya, ketika lagi booming di zamannya itu terdengar enak, serok setahun, serok 5 tahun, 10 tahun, bosan menjadi nostalgia. Tetapi Al-Quran sampai kapanpun kita mendengarkan tidak pernah bosan. Itu Al-Quran mukjizat. Setelah kita paham Al-Quran suruh baca, baru kita meningkat. Setelah kita terus membaca, beri paham kan oleh ganjaran, beri percaya sok. Sampean baca Al-Quran setiap hari, sedina hatam sejus, sehatam sequran misalnya, 30 dina 30 juz, berubah kehidupannya sampean. Nggak paham isinya, nggak ngerti tafsirnya, sampean cuman baca baik, itu akan berubah kehidupannya.
insya Allah problematika dalam kehidupan akan mendapatkan solusi. Baca Al-Quran meski boten paham, iku Al-Quran dibacanya aja. Pertama turun wahyu, pertama Iqra, baca. Setelah paham membaca baru turun ayat utslu ma uhiya ilaika minal kitab aqimis shalah wa atuz zakah. Artinya pada utslu ma uhiya, bacalah, tetapi dengan pengertian, dengan paham kandungan Al-Quran, arane tilawah. Definisinya sama, baca artinya, tapi maknanya mengerti Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, niku arane tilawah. Apa man? Diamalkan itu. Jadi kalau kita dengarkan tilawatil Quran, itu orang yang paham Al-Quran, sehari-harinya Al-Quran, baru tilawatil Quran pun. Itu lagi cerita tentang masalah qiro. Mau tekan yang di pertama, maukah? Sebabun nuzul ya. Mau kang turun kitab samawi pertama, kok nggak ada yang nanya? Pertama Suhuf Ibrahim, kedua Taurat, ketiga Jabur, keempat Injil, kelima kok nggak ada yang nanya tanggal berapa? Tanggal berapa Al-Quran diturunkan? Mulai beri kelingan. Suhuf Ibrahim tanggal 1, Taurat tanggal 6, Zabur tanggal 8, Injil tanggal 18, semuanya bulan Ramadan. Al-Quran tanggal pira? Ayo, yakin beli? Tanggal pira? Mau ke yakin? Yakin baik dikit ya nok. Tanggal pira? Al-Quran diturunkan tanggal berapa? Tanggal berapa? Ada yang tahu? Tanggal berapa tanggal Al-Quran diturunkan? Ayo, mudah-mudahan paham. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-Quran diturunkan satu malam di bulan Ramadan, berarti sebengi. Kedua, inna anzalnahu fi lailatil mubarak. Al-Quran diturunkan satu malam di malam penuh keberkahan. Ketiga, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Quran diturunkan di bulan Ramadan. Quran yang mana? Kan tadi ada tahapan. Pertanyaannya Quran yang mana? Sementara Kanjeng Nabi diturunkan wahyu Al-Quran tidak sekaligus satu malam, tetapi di Al-Quran inna anzalnahu fi lailatil qadar, satu malam. Kanjeng Nabi menerima wahyu Al-Quran tidak satu malam, 22 tahun 2 bulan 22 hari, wakila 23 tahun. Wis konon Quran yang mana? Kabeh ning ulan Ramadan satu malam gembleng. Ini mukjizat Al-Quran. Di Al-Quran, karena Al-Quran mukjizat sinkron, tidak ada yang bertolak belakang. Para bapak, para ibu ingkang kula mulyakaken, Al-Quran yang dimaksud yang satu malam itu ketika Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Paham? Paham buatan sih meneng baikku?
ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar ini ku adalah Al-Quran yang diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ke rumah kemuliaan. Wakila ulama menyebutnya sama'il ardi, sama'id dunia, langit yang terdekat dengan dunia, Baitul Izzah. 30 juz persis yang saat ini yang kita paham. 30 juz saat ini ana ning Baitul Izzah. 30 juz diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Kok bisa begitu? Iki jero rongokaken lamun dirongokaken iki siaran langsung ya, siaran langsung dibuka mali ke siaran langsung Irmanu tengah tani. Para bapak, para ibu ingkang kula mulyakaken, niki bicara Al-Qur'an dudu guyonan, ilmu kabeh serius. Ketika Kanjeng Nabi wafat, belum ada khilaf, belum ada pertentangan bacaan Al-Qur'an. Setelah Kanjeng Nabi wafat, digantikan oleh Khalifatul Rasul yang bernama Abu Bakar. Itu gelarnya Khalifatul Rasul, Abu Bakar Siddiq. Khalifah Abu Bakar Siddiq, ada pertempuran, ada peperangan yang banyak orang yang hafal Al-Quran syahid di medan perang. Ada yang meninggal secara normal, ada yang meninggal di medan perang. Orang-orang yang hafal Al-Quran sedikit demi sedikit meninggal dunia di zaman Abu Bakar. Kemudian sahabat Umar, para sedulur, mempunyai inisiatif, mempunyai ide untuk mengumpulkan orang-orang yang hafal Al-Quran, karena fenomenanya saat itu banyak orang yang hafal Al-Quran meninggal dunia, bahkan syahid di medan perang. Lapor ke Abu Bakar Siddiq, ya Khalifah, saat ini tidak sedikit, bukan hitungan biji yang meninggal dunia, bahkan ratus sahabat Nabi yang telah meninggal dunia. Saya punya inisiatif untuk mengumpulkan mushaf-mushaf atau orang-orang yang hafal Al-Quran. Ide sing siapa? Umar bin Khattab di zaman Abu Bakar. Apa jawabannya Abu Bakar, Bu? Hal tafa'al malam tafa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Umar, apakah engkau mau mengerjakan apa yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beli gelem Abu Bakar, emong. Saya tidak mau Umar ngelakoni pegawaian atau mempunyai gagasan yang Rasulullah tidak mengajarkannya. Abu Bakar ibu boten gelem nyusun Al-Quran ku emong. Umar nyerang terus, lamun zaman kin ke lobi parani maning ning umai, gawa jaburan maning, gawa buah-buahan, ketemu ning masjid parani maning. Ya Khalifatur Rasul, ku anak kang mati maning, gagian gulati wong apal-apal Quran ya Khalifah. Mboten. Hal taf'alu malam taf'aluhu Rasulullah. Ente arep nglakoni kang Rasul tidak nglakoni, bin'ah. Intinya gitu. Jadi apapun yang tidak dilakukan oleh Rasul namanya bin'ah. Bin'ah Umar bin Khattab terus diwara bin'ah. Tidak boleh, dilarang terus ning Abu Bakar. Ketemu ning dibae, Umar bin Khattab njaluk ning Abu Bakar supaya ngumpulaken wong-wong kang apal Quran ning dibae.
beratus-ratus kali. Jadi lamun sampean duwe ide pemikiran bu pengen disampaikan ning kuwu, bu disampaikan ning bupati, bu disampaikan anggota dewan, kawal kalau memang itu keyakinan dari sampean. Umar ngawal, akhirnya setelah sekian banyak meminta kepada Abu Bakar supaya mengumpulkan orang-orang yang hafal Al-Quran, dari hati ke hati, apa maksudnya Umar ki Mar lamun obrolan ini kula kemar wis si Mar kun ku bin kanjeng Nabi ku beli ngajari kuan lamun bahasa dawane ka beli ngajari kuan bin setiap bin iku dolalah manjing neraka aja Mar aja macem-macem kenen ki Abu Bakar iku mati maning lagi wingi entong Al-Quran. Terus maksud dikulaku lamun kula wis langka sampean wis langka kang sejen apal Quran wis langka, nanti umat-umat setelah kita bagaimana? Maksudnya koten akhirnya paham Abu Bakar, oh koten ta nggih. Akhir dikulati poro bapak poro ibu, orang yang paling hebat hafalannya dapatlah disusun panitia. Jadi lamun sampean duwe gagasan baik untuk menggulkan gagasan itu, bikin panitia aja dewekan. Khalifah siapa? Abu Bakar. Pencetus ide siapa? Umar bin Khattab. Loroane langkah kang gelem dari ketua panitia, langkah kang gelem kulatik